Soal 1. Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan A. Keputusan PPKD dengan pertimbangan SKPD, B. Keputusan Kepala SKPD, C. Keputusan Kepala Daerah, D. Keputusan PPKD, atau E. Keputusan Sekretaris Daerah dengan pertimbangan Kepala Daerah. Maka, jawaban yang tepat adalah C. Keputusan Kepala Daerah. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa bendahara umum daerah. PPKD mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Penunjukan kuasa BUD oleh PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Soal 2. Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang dapat diproses penghapusannya maksimal sebesar A. 10 juta rupiah, B. 5 juta rupiah, C. 20 juta rupiah, D. 19 juta rupiah, atau E. 1 juta rupiah. Maka jawaban yang tepat adalah A. 10 juta rupiah. Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan 10 juta rupiah dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan peraturan daerah tentang perhitungan APBD tahun anggaran yang berkenaan. Soal 3. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala SKPD bertindak sebagai A. Pejabat berkomitmen, B. Pengguna anggaran, C. Bendahara umum daerah, D. Koordinator pengelola, atau E. Pemimpin TAPD. Maka jawaban yang tepat adalah B. Pengguna anggaran. PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA atau KPA untuk melaksanakan pengadaan barang jasa. PA merupakan Kepala SKPD, BUD merupakan Kepala SKPKD, Koordinator pengelola merupakan Sekretaris Daerah, TAPD merupakan tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sebagai gambaran, ini merupakan contoh ringkas dari struktur organisasi pemerintah daerah. Bisa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, ataupun kota, yang dipimpin oleh kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang sebagian kekuasaannya diserahkan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Kemudian diserahkan kepada Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan juga kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. PPKD disebut juga dengan SKPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. SKPD contohnya adalah dinas-dinas, dinas pendidikan, dinas PU, dan lainnya. Sementara PPKD hanya satu, yaitu BPKAD atau dengan nama lainnya sebagai Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. SKPD dan BPKD merupakan entitas berbeda, yang mana SKPD merupakan entitas akuntansi, sementara BPKD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Nah, kalau SKPD ini menerbitkan laporan keuangan, kecuali laporan perubahan sal dan arus kas. Sementara PPKD selaku entitas akuntansi juga sama, namun sebagai entitas pelaporan dia menerbitkan 7 laporan, termasuk laporan perubahan sal dan laporan arus kas. Nah, dari SKPD tadi diturunkan sebagian wewenangnya kepada ada bendahara, bisa bendahara pengelolaan penerimaan, kemudian ada kepada kuasa pengguna anggaran, kemudian kepada PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan, serta kepada PPK SKPD atau pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Nah, selengkapnya mengenai apa itu bendahara, apa itu PPTK, apa itu kuasa PA, dan apa wewenang dan tugasnya bisa teman-teman dalami melalui PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Soal 4. Struktur APBD merupakan satu satuan yang terdiri dari A. Pendapatan daerah, belanja personal, dan belanja modal daerah, B. Pendapatan daerah, pengeluaran daerah, dan pembiayaan, C. Penerimaan daerah, pengeluaran daerah, dan pembiayaan, D. Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pengeluaran daerah, atau E. Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Maka jawaban yang tepat adalah E. Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Struktur APBD merupakan satu satuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran. Tetapi apabila terjadi selisih kurang, maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran. Soal 5. Perencanaan pemerintah daerah yang melibatkan aspirasi semua pihak memangku kepentingan pembangunan baik masyarakat, Pemda, dan pemerintah yang lebih tinggi atau provinsi dan pusat dilakukan melalui forum A. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, B. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Terpadu, C. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, D. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, atau E. Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Nasional. Maka jawaban yang tepat adalah D. Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Perencanaan melibatkan aspirasi semua pihak memangku kepentingan pembangunan atau stakeholder baik masyarakat, pemerintah daerah itu sendiri, dan pemerintah yang lebih tinggi, provinsi dan pusat yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan rumus Lembang
mulai dari tingkat kelurahan desa, dilanjutkan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, sampai tingkat provinsi dan nasional untuk menyerasikan antara perencanaan pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan pemerintah pusat atau perencanaan nasional. Soal 6. Prinsip dasar dalam pengelolaan APBD antara lain mewajibkan kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas penentukannya. Itu merupakan asas A. Universalitas, B. Akrual, C. Spesialitas, D. Kesatuan, atau E. Bruto. Maka, jawaban yang tepat adalah C. Spesialitas. Prinsip penyusunan anggaran daerah pertama kesatuan. Semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Kemudian universalitas. Setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Kemudian tahunan, membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Kemudian spesialitas, mewajibkan kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Akrual, anggaran 1 tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran dan penerimaan yang timbul yang seharusnya dibayar atau terima tanpa memperhatikan kas. Sementara, kas adalah anggaran 1 tahun anggaran yang dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari atau ke kas daerah. Soal 7. Memungut pajak daerah merupakan wewenang dari A. Kepala SKPD, B. Kepala Daerah, C. PPKD selaku BUD, D. Bendahara Daerah, atau E. Dirjen Pajak. Maka jawaban yang tepat adalah C. PPKD selaku BUD. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD, kemudian melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, memungut pajak daerah, menetapkan surat penyediaan dana atau SPD, serta lainnya. Soal 8. Dalam pengadaan barang jasa, pengguna anggaran atau PA menetapkan A. Spesifikasi teknis barang jasa, B. Harga pilihan sendiri atau HPS, C. Rancangan kontrak, D. Perencanaan pengadaan, atau E. Kerangka acuan kerja. Maka jawaban yang tepat adalah D. Perencanaan pengadaan. Salah satu tugas dan wewenang pengguna anggaran adalah menetapkan perencanaan pengadaan. Sementara untuk opsi lainnya merupakan wewenang pejabat pembuat komitmen atau PPK. Selengkapnya mengenai pelaku-pelaku pengadaan barang jasa, tugas dan wewenang, serta ketentuan lainnya silahkan lihat pada lampiran yang saya sertakan pada deskripsi video ini ya. Tersedia juga soal-soal untuk latihan. Soal 9. Terhadap kekurangan pajak yang terhutang dikenakan bunga sebesar titik-titik berapa persen per bulan. A 3%, B 2%, C 1%, D 1,5%, atau E 0,5%. Maka jawaban yang tepat adalah B 2%. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam surat keterangan pajak daerah kurang bayar atau SKP DKP dikenakan sanksi administrasi berupa 2% per bulan. Dihitung dari pajak yang kurang atau sanksi administrasi berupa biaya dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar paling lama 24 bulan. Soal 10. Dalam pelaksanaan fungsinya, APBN atau APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi itu adalah fungsi A. Alokasi, B. Otorisasi, C. Stabilisasi, D. Keadilan, atau E. Distribusi. Maka jawaban yang tepat adalah E. Distribusi. Fungsi APBN atau APBD sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Untuk jelasnya, silahkan lihat pada undang-undang tersebut ya. Soal 11. Penyusunan anggaran berorientasi pada pencapaian keluaran dan hasil yang terukur disebut pendekatan penganggaran. A. Terpadu, B. Perspektif jangka menengah, C. Berbasis kinerja, D. Perspektif jangka pendek, atau E. Terintegrasi. Maka jawaban yang tepat adalah C. Berbasis kinerja. Perubahan-perubahan kunci termasuk metode penganggaran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pertama, pendekatan penganggaran terpadu, yaitu integrasi proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD agar lebih terarah karena dikaitkan langsung dengan perencanaan program atau kegiatan. Kemudian pendekatan penganggaran berbasis kinerja yaitu penyusunan anggaran orientasi pada pencapaian keluaran dan hasil yang terukur atau kinerja, serta pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, yaitu memberikan kerangka jangka panjang dan menyeluruh pada proses perencanaan dan penganggaran agar lebih rasional dan strategis, serta memberikan pelayanan yang optimal dan lebih efisien. Soal 12. Berikut ini adalah termasuk kewenangan kepala daerah dalam pengelola keuangan, kecuali A. Memimpin TAPD atau tim anggaran pemerintah daerah, B. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, C. Menetapkan kuasa pengguna anggaran atau pengguna barang, D. Menetapkan pejabat yang bertugas memungut penerimaan daerah, atau E. Menetapkan pejabat yang bertugas mengelola barang milik daerah. Maka jawaban yang tepat adalah A. Memimpin TAPD. Memimpin TAPD merupakan tugas sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Soal 13. Pemeriksaan kinerja atau value for money audit adalah pemeriksaan atas aspek A. Ketaatan ekonomis dan kerugian, B. Ekonomis efisiensi dan efektivitas, C. Ekonomis efisiensi dan investigasi, D. Ketaatan efektivitas dan efisiensi,
atau E. Efektif, efisien, dan handal. Maka jawaban yang tepat adalah B. Ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pemeriksaan kinerja sering juga disebut value for money audit. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas. Pemeriksaan ini lazim dilakukan oleh APIP untuk kepentingan jajaran manajemen. Namun demikian, UUD 45 juga memanfaatkan pada BPK untuk melakukan pemeriksaan kinerja, terutama untuk mengidentifikasi area-area yang potensial untuk peningkatan kinerja yang menjadi perhatian lembaga perwakilan. Soal 14. Dana bagi hasil pajak merupakan bagian dari pendapatan. A. Dana perimbangan. B. Pendapatan asli daerah. C. Pendapatan asli daerah lainnya yang sah. D. Dana alokasi khusus atau E. Dana alokasi umum. Maka jawaban yang tepat adalah A. Dana perimbangan. Pendapatan daerah bersumber dari pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, contohnya pajak dan retribusi daerah, BLUD, bagian laba BUMD atau kerjasama, serta PAD lain-lain yang sah. Kemudian dana perimbangan, yaitu yang bersumber dari PBN, contohnya dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus. Terakhir adalah pendapatan daerah lain yang sah, contohnya hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian, serta dana otonomi khusus, dan lainnya. Soal 15. Penjualan barang milik negara atau daerah dilaksanakan dengan pertimbangan, di antaranya A. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara atau daerah apabila dijual. B. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan. C. Tidak tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. D. Dilakukan dengan pertimbangan di antaranya untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan. Atau E. Bukan merupakan barang rahasia negara. Maka jawaban yang tepat adalah A. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara atau daerah apabila dijual. Penjualan barang milik negara atau daerah dilaksanakan dengan pertimbangan satu, untuk optimalisasi barang milik negara atau daerah yang berlebih atau tidak digunakan atau dimanfaatkan. Kedua, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara atau daerah apabila dijual. Dan atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selengkapnya lihat pada Perpres 16 tahun 2018 ya. Soal 16. Menteri, kepala lembaga atau kepala daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang jasa melalui aparat pengawasan internal pada kementerian lembaga atau pemerintah daerah masing-masing. Ruang lingkup pengawasan pengadaan barang jasa meliputi hal-hal berikut kecuali A. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya. B. Pencapaian TKDN. C. Penetapan pagu anggaran realisasi. D. Pengadaan berkelanjutan. Atau E. Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil. Maka, jawaban yang tepat adalah C. Penetapan pagu anggaran dan realisasi. Ruang lingkup pengawasan pengadaan barang jasa meliputi pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, kepatuhan terhadap peraturan, pencapaian TKDN, penggunaan produk dalam negeri, pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil, dan pengadaan berkelanjutan. Soal 17. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD sebagai entitas akuntansi, yaitu A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, B. 1, 3, 4, 5, 6, dan 7, C. 1, 2, 3, 5, 6, dan 7, D. 1, 2, 3, 6, dan 7, atau E. 1, 3, 4, 6, dan 7. Maka jawaban yang tepat adalah E. 1, 3, 4, 6, dan 7. Sebagai entitas akuntansi, PPKD termasuk SKPD membuat laporan-laporan pada poin 1, 3, 4, 6, dan 7. Sementara PPKD selain sebagai entitas akuntansi juga sebagai entitas pelaporan yang mengkonsolidasi laporan seluruh SKPD dan PPKD dengan menerbitkan laporan-laporan pada poin 1 sampai dengan 7. Soal 18. Teknik audit dengan cara menelusuri suatu informasi atau data dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju kepada adanya bukti pendukung atau menelusur mengikuti ketentuan atau prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan disebut A. Analisis, B. Vouching, C. Tracing, D. Voting, atau E. Rekonsiliasi. Maka jawaban yang tepat adalah B. Vouching. Teknik audit yang umum digunakan antaranya analisis, observasi, permintaan informasi, evaluasi, investigasi, verifikasi, cek, uji atau tes, voting, cross-voting, vouching, tracing, scanning, rekonsiliasi, konfirmasi, pembandingan, inventarisasi atau opnam, serta inspeksi. Untuk pengertian dan contoh-contohnya bisa teman-teman cari sendiri ya. Soal 19. Berikut ini merupakan lingkup kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh auditor sebagai kegiatan penjaminan kualitas atau quality assurance kecuali A. Audit kinerja, B. Evaluasi, C. Audit dengan tujuan tertentu, D. Pemantauan, atau E. Asistensi. Maka jawaban yang tepat adalah
E. Asistensi. Kegiatan pengawasan yang tidak memberikan penjaminan kualitas yaitu konsultasi, sosialisasi, serta asistensi. Sementara yang memberikan penjaminan kualitas yaitu audit berupa audit keuangan, kinerja maupun tujuan tertentu, evaluasi, review, dan pemantauan atau monitoring. Soal 20. Tujuan utama auditor melakukan pengujian penelitian adalah untuk A. Tingkat keyakinan memadai bahwa pengendalian internal telah beroperasi secara efektif dan konsisten selama 1 tahun penuh. B. Mendapatkan bukti audit yang cukup dan memadai untuk menyediakan basis yang memadai bagi auditor dalam merumuskan opini tanpa memerlukan bukti tambahan. C. Meyakinkan bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan telah memadai. D. Memahami metode dan prosedur bisnis auditi. Atau E. Mendapatkan bukti audit yang cukup dan tingkat keyakinan pengendalian risiko yang memadai. Maka jawaban yang tepat adalah A. Tingkat keyakinan memadai bahwa penilaian internal telah beroperasi secara efektif dan konsisten selama 1 tahun penuh. Tujuan pengujian penelitian adalah untuk menguji keefektifan penelitian, baik kebijakan dan operasi dalam mendukung pengurangan risiko penelitian yang ditetapkan.